Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 7, mata kuliah pengantar manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain dan struktur organisasi. Slide pertama, struktur dan desain organisasi. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan berhubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Elemen utama dalam organisasi. Ada 6 elemen dalam organisasi, yaitu yang pertama spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja ialah pembagian kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai tugas-tugas yang terpisah. Spesialisasi kerja juga biasa disebut pembagian kerja. Tujuannya agar individu tersebut dapat menguasai keahlian lain dalam upaya peningkatan output kerja. Inti dari spesialisasi adalah bahwa keseluruhan pekerjaan tidak dikerjakan oleh satu orang, tapi dipecahkan menjadi beberapa langkah dan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda. 2. Departementalisasi. Departementalisasi adalah kegiatan pekerjaan bersama yang harus dihimpun kembali sehingga berbagai pekerjaan yang terpisah dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan kembali. 2 tren departementalisasi adalah meningkatnya penggunaan departementalisasi pelanggan dan penggunaan tim lintas fungsi. Departementalisasi pelanggan digunakan untuk memantau kebutuhan pelanggan yang lebih mampu menanggapi perubahan kebutuhan. Ada 5 bentuk umum departementalisasi, yaitu yang pertama, departementalisasi fungsional, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Pendekatan ini dapat dilakukan dalam semua jenis organisasi, walaupun fungsi-fungsinya berubah dalam rangka mencerminkan tujuan dan kegiatan kerja organisasi. Yang kedua, departementalisasi produk, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Dalam pendekatan ini, tiap bidang produk utama ditempatkan di bawah wewenang manajer yang ahli dalam bidang itu dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap lini produk itu. Ketiga, departementalisasi geografis, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografis. 4. Departementalisasi proses, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Dalam pendekatan ini, kegiatan harus mengikuti arus pemrosesan alami produk atau bahkan pelanggan. 5. Departementalisasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kelompok pelanggan yang mempunyai kebutuhan atau masalah bersaing yang dapat sangat baik dan dipenuhi dengan tenaga spesialis pada masing-masing pelanggan itu. Elemen ketiga, yaitu rantai komando, merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Wewenang merupakan hak yang paling melekat pada posisi manajerial tertentu yang memberitahu orang yang harus dilakukan dan mengharapkan orang itu melakukannya. Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk melaksanakan tugas apa saja yang dibebankan. Kesatuan komando merupakan prinsip manajemen yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang harus melapor ke satu manajer saja. Yang keempat, rentan kendali, yaitu merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seseorang manajer secara efisien dan efektif. Pandangan kontemporer mengenai rentan kendali mengakui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi karyawan yang memadai dan dapat dikelola seorang manajer secara efisien dan efektif. Faktor ini meliputi keahlian dan kemampuan manajer, serta karyawan dan juga sifat pekerjaan yang dikerjakan. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatnya seluruh wewenang kepada sejumlah manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintahan pusat. Slide selanjutnya yang keenam, yaitu formalisasi.
Formalisasi yaitu sejauh mana organisasi menyadarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasikan. Jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasikan, maka pemegang pekerjaan itu hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bila mana mengerjakannya, dan bagaimana harus melakukannya. Selanjutnya, model desain organisasi. Ada dua model organisasi, yaitu yang pertama, model organisasi mekanistik, yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Menurut Henry Fayol, mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan dan mengordinasikan. Di antaranya ada 4, yaitu yang pertama, prinsip spesialisasi yang merupakan sarana terbaik untuk memperdayagunakan tenaga individu dan kelompok. Yang kedua, prinsip kesatuan arah, yaitu semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. Ketiga, prinsip wewenang dan tanggung jawab, yaitu manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Keempat, prinsip rantai saklar, yaitu hasil alami dari pelaksanaan. Ketiga, prinsip sebelumnya adalah rantai tingkat manajer dari peringkat wewenang paling tinggi sampai dengan paling rendah. Model kedua yaitu model organik, yang menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang disentralisasikan, atau spesialis yang tinggi. Organisasi organik bersifat luas dan dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan karena desain organisasinya mendorong untuk lebih memberdayagunakan potensi manusia. Faktor-faktor kontingensi. Faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi adalah yang pertama, strategi dan struktur. Struktur organisasi harus memfasilitasi pencapaian sasaran organisasi, karena sasaran organisasi merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Perubahan dalam strategi perusahaan menghasilkan perubahan struktur organisasi yang mendukung strateginya. Kedua, teknologi dan struktur. Organisasi menyesuaikan struktur perusahaan terhadap teknologi dengan mempertimbangkan seberapa rutinnya teknologi mereka gunakan untuk mengukur input menjadi output. Ketiga, ukuran dan struktur. Banyak bukti menunjukkan bahwa ukuran organisasi mempengaruhi strukturnya. Keempat, ketidakpastian lingkungan dan struktur. Sebagai organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana dengan ketidakpastian yang rendah, sementara organisasi lainnya menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian. Selanjutnya, desain organisasi tradisional dan kontemporer. Yang pertama, desain organisasi tradisional. A. Struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentan kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil, di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama. Kekuatan dari struktur ini adalah kesederhanaannya yang tercermin dalam kecepatan, kefleksibelan, ketidakmahalan dalam pengelolaan, dan kejelasan akuntabilitas. Kelemahan utamanya adalah struktur ini sulit untuk dijalankan dimanapun selain di organisasi kecil karena struktur sederhana menjadi tidak memadai tatkala sebuah organisasi berkembang karena formalisasinya rendah dan sentralisasinya yang tinggi, cenderung menciptakan kelebihan beban di puncak. B. Birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin dan mencapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departementalisasi, fungsional, wewenang terpusat, rentan kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. C. Struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Struktur matriks dapat ditemukan di agen-agen periklanan, perusahaan pesawat terbang,
laboratorium penelitian dan pengembangan, perusahaan konstruksi, rumah sakit, lembaga-lembaga pemerintah, universitas, perusahaan, konsultan manajemen, dan perusahaan hiburan. Kedua, desain organisasi kontemporer. Ada tiga struktur, yaitu yang pertama struktur tim. Struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah bahwa struktur ini menyediakan kendala-kendala departemental dan mensentralisasikan pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Struktur tim juga mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. B. Organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menyubkontrakkan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Organisasi nirbatas. Organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentan kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam pembacaan PowerPoint kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.